Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Pak Hari selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Dewi Nafetu Kusnaini dengan NIM 24102031. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai gambaran keseluruhan proyek sistem informasi apotek online yang kelompok kami dan juga saya kerjakan serta peran dan juga kontribusi saya sebagai sistem analis pada proyek ini. Penjelasan ini nantinya akan saya bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama mengenai gambaran sistem secara umum dan juga yang kedua mengenai penjelasan detail mengenai peran saya dalam menganalisis serta merancang sistem ini. Di sini eh, proyek ini tuh dibuat karena proses pelayanan apotik konvensional atau apotik yang di sekitar kami, terutama saya itu proses pelayanannya itu masih memiliki banyak kendala seperti pemesanan obat yang masih dilakukan secara manual, kemudian risiko kesalahan dalam pembacaan resep dokter, kemudian keterlambatan pelayanan serta sulitnya memantau stok obat secara real time. Jadi dengan adanya sistem ini tuh nanti tuh proses pemesanan obat itu dapat dilakukan dengan lebih cepat, aman dan juga terstruktur. Juga sistem ini tuh membantu apotek dalam mengelola data pelanggan, resep dokter, transaksi hingga pengiriman obat. Nah, pada pembahasan pertama yaitu gambaran garis besar, apotek online ini itu digunakan oleh beberapa pengguna, yaitu penggunanya adalah pelanggan. Sebentar, ini yaitu yang pertama adalah pelanggan, apoteker, kurir, admin, dan juga sistem pembayaran. Namun sistem pembayaran ini tidak terlibat secara langsung ya, atau tidak menggunakan secara langsung karena sistem pembayaran ini adalah sistem eksternal. Nah, nantinya itu pelanggan itu dapat melakukan registrasi pada sistem apotek kami. Setelah melakukan registrasi, pelanggan dapat melakukan login ke sistem. Setelah melakukan login ke sistem itu, pelanggan dapat mencari obat, kemudian melihat katalog obat, kemudian dapat menambahkan obat tersebut ke keranjang. Setelah itu, apabila pelanggan ingin melakukan checkout obat, maka pelanggan itu melakukan eh, upload resep dokter terlebih dahulu. Setelah mengupload resep dokter, apoteker itu akan melakukan verifikasi terhadap resep yang diunggah. Setelah apoteker menyatakan valid dan juga stok obat tersebut tersedia, maka pelanggan dapat melakukan proses pembayaran. Jadi pembayaran itu akan berhasil atau dapat dilanjutkan. Kemudian setelah itu, setelah pembayaran berhasil, data transaksi akan diteruskan ke bagian pengiriman, di mana kurir itu akan mengantarkan obat ke alamat pelanggan. Dan nantinya itu seluruh proses tersebut akan tercatat secara otomatis di dalam sistem. Karena sistem ini tuh menggunakan database terstruktur yang menyimpan data pengguna, data obat, data resep, dan juga transaksi, pembayaran, dan pengiriman. Kemudian, setiap pengguna itu dapat memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan perannya, seperti pelanggan dapat melakukan registrasi sesuai dengan eh, role-nya atau loginnya, dan juga sama seperti pelanggan, ada apoteker, kurir, dan juga admin itu dapat melakukan login. Nah, nantinya itu untuk menjaga keamanan data itu sistem menerapkan autentikasi login dan juga penyimpanan kata sandi dalam bentuk terenkripsi. Seperti tadi sebelum masuk ke dalam sistem apotek itu dapat loginnya sendiri-sendiri, login pelanggan, kurir, apoteker, dan admin. Jadi sehingga itu
sehingga nantinya itu pengguna yang berwenang itu dapat mengakses data tertentu gitu. Nah, di sini terdapat sebuah contoh aplikasi dari kami yaitu sistem apotek online. Gambar besarnya yang pertama yaitu melakukan login atau registrasi akun. Karena di sini saya tidak punya akun, maka saya akan melakukan pendaftaran akun, kemudian mengisi username, alamat, dan juga HP, email, dan password. Setelah selesai mendaftar, akan diklik daftar. Setelah berhasil melakukan registrasi, maka akan begini tampilan menunya. Terdapat menu keranjang jika diklik menu keranjang. Kemudian juga terdapat menu obat jika diklik pesan sekarang. Kemudian dapat menambah ke keranjang dan akan berhasil jika ada notifikasinya. Kemudian obat tersebut juga bisa ditambah kuantitasnya, kemudian dapat di check out, dan di sini terdapat metode pembayaran yang dapat digunakan. Mungkin sekian dari gambaran aplikasi kami. Untuk fitur-fitur yang lain masih dalam tahap pengembangan, oleh karena itu kami akan berusaha semaksimal mungkin sampai selesai. Kemudian untuk pembahasan yang kedua, yaitu saya sebagai sistem analis, peran saya di sini adalah menganalisis kebutuhan sistem, kemudian menentukan aktor-aktor tadi yang terlibat, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian merancang alur proses bisnis, serta menyusun struktur database dan aturan logika sistem sebelum sistem dikembangkan lebih lanjut. Untuk yang pertama, di sini saya melakukan analisis kebutuhan fungsional atau fungsional requirement. Di sini dari semua aktor seperti pelanggan, misal ini pelanggan dapat melakukan pendaftaran akun. Kemudian pelanggan juga dapat masuk ke sistem menggunakan email dan juga password. Kemudian untuk yang apoteker seperti tadi yang sudah saya jelaskan, apoteker dapat melihat resep yang masuk, apoteker dapat melakukan verifikasi resep, kemudian dapat menyiapkan pesanan obat, dan juga lain-lain. Admin juga dapat mengelola data obat, kemudian admin juga dapat mengelola data pengguna, dan lain-lain. Sama hanya dengan kurir. Juga berdasarkan analisis kebutuhan, saya juga merancang use case diagram ini, use case diagram secara keseluruhan sistem ini. Kemudian saya juga merancang eh, activity diagram. Di sini kelompok kami menggunakan BPMN. Di sini saya tidak hanya sendiri, namun bersama rekan saya, yaitu Salma, membuat ini. Setelah membuat BPMN, di sini saya juga membuat, eh bentar, saya juga membuat sequence diagram dari semua aktor beserta aktivitas-aktivitasnya, seperti melakukan registrasi pelanggan, login, dan lain-lain. Kemudian juga membuat membuat kelas diagram yang terdiri dari seperti tadi sama, yaitu user yang terdiri dari pelanggan, admin, apoteker, kurir, dan juga aktivitas-aktivitasnya. Di sini juga terdapat detail pesanan, pesanan, keranjang, ID, obat, dan juga pembayaran. Di sini juga saya juga membuat IRD untuk kebutuhan database dan juga normalisasinya. Setelah itu,
Saya juga menganalisis kebutuhan non-fungsional seperti ini operasional. Misalnya, seperti sistem apotek online itu harus dapat digunakan oleh pelanggan apoteker, kurir, dan admin tanpa batasan waktu maupun lokasi selama tersedia koneksi internet, dan juga lain-lain. Kemudian juga ada performance, security, hardware, dan juga development platform. Nah, perancangan semua ini tuh bertujuan agar sistem memiliki alur yang jelas dan dapat dikembangkan dengan lebih terarah. Jadi dapat membantu teman-teman yang lain, terutama dalam bidangnya seperti database maupun eh, back end, front end maupun desainernya nanti. Oh ya, kemudian untuk yang gerbang logika ini, untuk contohnya secara keseluruhan garis besarnya, saya akan memakai contoh dari login. Login, misalnya login apoteker. Nah, saat apoteker membuka menu login, kemudian kan ditampilkan menu login. Kemudian admin memasukkan username atau password. Nah, apabila kemudian username dan password itu akan diteruskan ke database untuk mengecek kredensial. Kemudian sistem akan menerima apa ini hasil validasi. Apabila validasi tersebut valid, UI akan menampilkan login berhasil. Namun apabila tidak berhasil, maka UI akan menampilkan login gagal dan akan selesai. Sama halnya yaitu seperti set dan juga stok. Setelah sebentar, saya akan carikan unggah resep. Ini verifikasi resep. Misalnya setelah pelanggan mengunggah resep, kemudian sistem akan menggunakan gerbang logika untuk memastikan bahwa resep tersebut ini tuh valid atau enggak. Jadi kalau dan juga apa namanya, stok obat. Jadi kalau salah satu kondisi tersebut itu tidak terpenuhi, maka transaksi tidak dapat dilanjutkan. Jadi, itu belum bisa melakukan pembayaran. Kemudian, gerbang logika yang selanjutnya yaitu pembayaran. Kalau pada sistem kami, itu pembayaran itu terintegrasi dengan payment gateway midrange, yaitu menggunakan gerbang logika berdasarkan status pembayaran yang dikirimkan oleh midrange. Jika status pembayaran berhasil, maka sistem memproses transaksi dan pengiriman. Jika status masih pending atau gagal, maka sistem menunggu konfirmasi atau membatalkan transaksi. Mungkin dengan peran saya sebagai sistem analis, saya memastikan bahwa sistem apotek online ini, saya berusaha memastikan agar rancangan ini tuh dapat terstruktur, aman, dan juga sesuai dengan kebutuhan semua pengguna tadi. Diharapkan sistem ini tuh dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan apotik secara digital. Mungkin sekian dari saya. Apabila terdapat kurang dan juga lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.